warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya, Heri Mulyono, tutor online Anda, instruktur online Anda pada portal pembelajaran kita englisheducation.uhamka.ac.id. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ke-6 dan kita akan memulai praktek untuk evaluasi digital tool kita atau aplikasi-aplikasi digital yang akan atau yang telah kita gunakan untuk pembelajaran. Namun sebelumnya, penting bagi saya untuk memberikan sedikit evaluasi atau review terkait materi kita tentang authentic learning environment atau lingkungan pembelajaran otentik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memahami lingkungan pembelajaran otentik? Pertama, kalau kita melihat pendapat Colin tahun 1998 bahwa pada hakikatnya sebuah pembelajaran itu tergantung konteksnya. Sebuah pembelajaran itu bergantung pada situasi di mana siswa belajar. Oleh karenanya, sebuah pembelajaran itu harus dibuat skenario semaksimal mungkin untuk mempresentasikan lingkungan sehari-hari yang siswa hadapi. Mengapa kita perlu mengevaluasi lingkungan pembelajaran yang otentik? Yang kedua, ini menurut Leif and Wenger 1991 mengatakan bahwa seperti yang tadi dikatakan oleh Colin tahun 98 tadi, bahwa sebenarnya sebuah proses belajar siswa itu sangat dipengaruhi oleh konteksnya, pada situasi lingkungan dia tinggal, dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi materi-materi apa atau seperti apa kita bisa membantu siswa menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi pada kehidupan nyata sebenarnya. Oleh karenanya, menurut Harrington tahun 2008, bahwa sebuah pembelajaran dan konteksnya ini tidak boleh dipisahkan. Dengan kata lain bahwa kalau kita mengajarkan sebuah materi, maka kita tidak boleh meninggalkan sebenarnya materi ini bermanfaat apa dalam kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karenanya sekali lagi bahwa konteks dan belajar atau proses pembelajaran harus sebuah unit yang terintegrasi dan tidak boleh dipisahkan. Menurut Harrington dan Oliver, mereka membuat sebuah kerangka kerja atau framework di mana sebuah lingkungan belajar dikatakan otentik. Harrington dan Oliver mengatakan, pertama, dia harus menyediakan konteks yang autentik. Artinya apa? Konteks ini mempresentasikan situasi belajar yang siswa temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belajar dengan lingkungan sekolah atau lingkungan pembelajaran harus mampu merefleksikan kondisi yang hampir sama dengan situasi yang siswa hadapi di dunia nyata dan bagaimana mereka menggunakan strategi-strategi yang kita berikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, authentic content juga harus mengarahkan guru untuk mengajarkan materi yang membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Framework yang kedua, bahwa lingkungan pembelajaran autentik atau lingkungan pembelajaran dikatakan autentik kalau dia mampu memberikan peluang kepada siswa untuk beraktivitas yang mempresentasikan kehidupan nyatanya atau disebut dengan authentic activities. Aktivitas belajar yang diharapkan harus relevan dengan apa yang dihadapi siswa dan masalah apa yang ditemui dan bagaimana siswa akan merespon masalah ini, ya. Selain itu, aktivitas yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas juga harus mencerminkan kondisi yang sama, ya, yang sama sekali lagi dengan masalah yang ditemui dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya, siswa kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain, ya, dalam lingkungan itu yang kemudian mampu mengadres atau membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam dunia nyata.
Kerangka kerja yang ketiga yaitu bahwa lingkungan pembelajaran harus mampu memberikan akses kepada siswa untuk, bertemu dengan, pakar ya, para pakar atau bertemu dengan seseorang yang mampu memberikan pemodelan yang hampir sama dengan apa yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Artinya siswa bisa berbicara dengan orang yang memiliki pengetahuan lebih baik ya, atau berinteraksi kepada orang yang memiliki kemampuan lebih lebih dari yang dia punya. Selain itu, siswa juga mampu untuk mengakses materi-materi atau video atau file-file atau katakanlah resources pembelajaran yang mereka uh, akan gunakan untuk menghadapi atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan pembelajaran dikatakan autentik juga bila dia mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk uh, menjalankan peran, bukan hanya peran mereka sebagai seorang yang sedang belajar, tapi dengan seorang yang mampu berinteraksi, seorang mampu ditempatkan dalam posisi tertentu, dalam perspektif yang berbeda, sehingga siswa tidak hanya diberikan peran tunggal, tapi juga mereka diberikan kesempatan untuk bisa berperan dalam perspektif yang berbeda. Lingkungan pembelajaran dikatakan otentik juga bila mampu mendukung kerjasama atau dalam 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 konteks yang lebih luas yaitu berkolaborasi untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, lingkungan pembelajaran dikatakan autentik jika mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang mereka telah temui dalam proses pembelajaran. Selain itu, lingkungan pembelajaran dikatakan autentik bila mampu memberikan peluang kepada siswa untuk mengekspresikan apa yang mereka sudah dapatkan dalam proses pembelajaran, mereka sudah pahami dari materi-materi yang diberikan. Selain itu, siswa juga diberikan kesempatan ya untuk dibimbing ya atau di coaching, diberikan bantuan secara sistematis oleh guru untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, lingkungan pembelajaran dikatakan autentik bila guru dapat memberikan penilaian yang autentik dari proses pembelajaran siswa melalui task atau kegiatan-kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan penilaian lainnya. Terkait dengan digital tools yang kita gunakan atau alat-alat digital yang kita gunakan untuk belajar dengan online, maka kita perlu mengevaluasi apakah alat-alat digital yang kita gunakan ini mampu memberikan konteks yang autentik, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara autentik, apakah bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan para expert dan model-model yang ideal dalam memecahkan masalah, apakah lingkungan pembelajaran ini juga mampu memberikan peran ganda, ya maksudnya peran-peran berbeda kepada siswa, apakah sistem pembelajaran online yang kita terapkan mampu memberikan peluang untuk kolaborasi, refleksi, artikulasi, dan pembimbingan, serta menyediakan penilaian-penilaian autentik. Para mahasiswa sekalian, dari penjelasan tersebut, maka kita harus sekali lagi, ketika kita menggunakan alat-alat digital untuk proses pembelajaran, maka kita perlu mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran kita dengan media online yang media digital atau online yang kita gunakan, apakah mampu memberikan atau menciptakan lingkungan pembelajaran yang autentik. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan berbahagia, maka kita akan berusaha untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran digital yang telah kita lakukan. Maka teman-teman di assignment minggu ke-6 dan ke-7 ini, maka rekan-rekan mahasiswa diminta untuk melihat kembali ya, karena rekan-rekan mahasiswa adalah guru dan selama masa pandemi COVID-19 ini kita telah menggunakan atau melakukan pembelajaran daring dengan
dengan siswa kita, maka rekan-rekan mahasiswa lihat kembali apa yang telah dilakukan, pembelajaran online yang telah dilakukan, kemudian teknologi apa yang, rekan-rekan telah gunakan, apakah, WhatsApp, apakah dengan menggunakan Google Classroom ya, apakah menggunakan Schoology, Facebook. Kemudian rekan-rekan mahasiswa coba observasi dan evaluasi apakah, sebagai contoh WhatsApp, mampu memberikan atau mampu menciptakan lingkungan pembelajaran otentik sesuai dengan karakteristik, dari kerangka kerja yang telah kita diskusikan. Kemudian rekan-rekan evaluasi ya tiap-tiap poin itu ya, apakah authentic, activities-nya ada, kalau ada seperti apa ya, apakah memberikan kesempatan untuk kolaborasinya dalam bentuk apa ya, teman-teman, siapkan, respons teman-teman semua dan berikan contoh-contohnya. Nah, yang kemudian, kami meminta rekan-rekan untuk merekam proses observasi itu, atau merekam proses penilaian itu ya, teman-teman nanti tinggal menggunakan handphone-nya masing-masing kalau emang, menggunakan handphone dan direkam ya, seperti apa contohnya ya, bukti-bukti pembelajarannya seperti apa, kalau dikatakan aktivitasnya otentik, maka seperti apa yang dikatakan otentik. Nah, teman-teman harus, mengevaluasi ini dan merekam ya, aktivitas observasi dan evaluasi ini. Nah, demikianlah, uraian singkat yang dapat, saya berikan ya dalam memandu, rekan-rekan mahasiswa dalam mengerjakan assignment untuk minggu ke-6 dan ke-7 ini. Tidak lupa saya menyampaikan beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengevaluasi, pemahaman kita tentang authentic learning environment atau lingkungan pembelajaran otentik yang secara khusus kita akan mengevaluasi lingkungan pembelajaran otentik dalam digital, environment. Terima kasih, salam